Ini saham fenomenal ya. Kenapa saya ngomong fenomenal? Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Kali ini saya ingin mengulas rekomendasi saham kita untuk pagi ini dan juga untuk rekomendasi kita untuk besok. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit membahas tentang IHSG kita ya. Nah, IHSG kita belum bisa untuk nembus garis ini ya, garis yang saya buat ini ya. Ketika dia nembus bisa lari kencang. Ini untuk sementara dia turun dulu. Nah, untuk besok, nah ini kita belum tahu ya, apakah dia bakal turun lagi untuk nutup gap dulu baru mantul dulu lagi, atau dia bakal menguji resist kembali. Kita bakal tengok tuh besok. Tapi memang saya dengar berita ya kalau seandainya besok ada demo besar-besaran ya, tapi kita nggak tahu ya itu bakal berpengaruh dengan IHSG kita atau enggak. Untuk rekomendasi kita untuk pagi ini, pertama itu adalah MNCN. Nah, rekomendasi kita MNCN hari ini kenaikan sampai 5% lebih ya. Malah sempat tadi 6% sekian, karena saya cuma ngambil 3% tadi untuk MNCN. Nah, untuk kawan-kawan yang mau masih nyimpan MNCN, ini sebenarnya masih bagus ya prospeknya ya. Kita tengok MNCN. Dia masih prospeknya masih bagus. Kalau seandainya kawan-kawan masih menyimpan MNCN, ya hold aja. Atau untuk besok ya kemungkinan sih masih bakal naik, walaupun seandainya kalau besok turun mungkin hanya koreksi sekat. Selanjutnya yang bakal kita cek adalah TINS. Nah, TINS hari ini tidak mengalami kenaikan atau penurunan ya, masih di sekitaran harga open. Nah, ini kan opennya kemarin close-nya di harga 15.35, sekarang penutupannya di 15.40. Walaupun candle merah sebenarnya tadi pagi sempat loncat tuh ya. Nah, saya juga ngambil ini di harga 15.40-an. Tapi ya mungkin memang belum rezeki untuk hari ini, tapi saya masih hold untuk TINS karena memang walaupun turun, nah ini volumenya masih kecil. Selanjutnya adalah Java. Nah, Java ini juga tadi pagi saya nggak ngambil sih sebenarnya, karena pas saya tengok kawannya, pas ketika saya mau masuk saya tengok kawannya dari Jepin langsung turun, jadi saya nggak ngambil di Java, nggak jadi ngambil. Jadi kalau kawan-kawan yang masih yang kebetulan ikut ngambil di Java sebenarnya sih nggak masalah, karena memang saham ini masih adalah saham uptrend, jadi kemungkinan bakal naik lagi nanti. Kita tengok juga untuk bandar detektornya untuk Java. Bandar detektornya ini ya ditengok memang ada yang buang barang, walaupun ada yang ngambil tapi masih retail aja di bawah ini. Jadi sebenarnya masih santai aja karena masih di atas MA5 nya juga. Nah, untuk rekomendasi untuk besok, nah kita tengok ya, di sini adalah stock ranking. Nah, tadi saya sudah sedikit screening ya, saya sudah sempat baca-baca dari chart-chartnya. Saya memilih untuk saham pilihannya adalah PSAB. Nah, kenapa saya milih PSAB? Saya sangat antusias ya ngeliat PSAB ini ya. Pertama karena adalah volumenya yang luar biasa tinggi. Kedua adalah dia close, tadi saya pas terakhir close pas di Fibonacci di 0,5 di harga 246. Jadi saya sangat antusias ya untuk PSAB ini ya. Nah, ditambah juga kita tengok dari bandar detektornya PSAB. Nah, PSAB juga bandar detektornya masih menunjukkan sinyal yang sangat bagus nih, hijau pekat. Ditambah kalau kita tengok ya di daily 10 menitnya, nah dia masih berada di atas MA5, masih bagus juga tuh. Nah, kita tengok di 15 menitan, chart 15 menitan, dia masih berada di atas MA5 ya nih. Time frame 15 menitnya juga dia masih berada di atas MA20 dengan stochastiknya juga masih menunjukkan kenaikan. Jadi saya sangat antusias juga untuk besok, semoga besok naik di PSAB ini. Selanjutnya yang saya tengok tadi adalah APLN. Nah, APLN ini juga sama seperti PSAB, karena tadi saya punya barang di harga 202 hari tadi. Saya sempat jual di harga 212, tapi ketika saya mau masuk lagi di harga 206 ini
pas terakhir tadi saya sempat masuk karena setelah saya jual di 212 saya antri lagi di 200. Jadi saya juga masih antusias ya untuk PLN. Nah, ditambah juga dia tuh pas di atas Fibonacci. Nah, ini ya kita tengok ya berapa hari ini. Nah, sempat menembus Fibonacci di 205 206 ini tapi tidak sempat naik. Nah, sekarang dia close di atas Fibonacci, pas percis di atas Fibonacci. Nah, kalau seandainya besok dia tembus dari resist dia yang ditembus yang dibuat di hari ini di 216, target dia panjang loh. Nah, targetnya masih di atas, nah, masih sekitaran 241 lalu 284. Jadi memang masih sangat bagus ya menurut saya, ditambah dengan nih stochastiknya juga masih menunjukkan kenaikan. Kita tengok di chart 5 menitnya. Nah, chart 5 menitnya juga ya walaupun sempat turun tadi saya sempat wah kira-kira gimana ini untuk APLN ini, tapi dia rebound lagi di atas MA20 nya ditambah dengan nah ini stochastiknya juga tetap naik ya. Kita tengok di bandar detektornya, APLN. Nah, kita tengok di bandar detektornya APLN. Nah, ini masih ada akumulasi bagus ya untuk APLN walaupun tidak hijau karena seperti ini. Tapi saya sih masih antusias lah APLN untuk menuju ke 250-an. Jadi saya menjatuhkan pilihan juga ke APLN. Nah, terakhir yang pas penutupan tadi sempat rebound adalah Citra. Nah, Citra ini walaupun kita lihat bandar detektornya masih hijau, nah hijau kecil nih, masih akumulasi kecil. Nah, tapi dia mulai masuki fase kenaikan ya. Nah, sempat turun dan sekarang udah fase rebound ya. Nah, Citra, nah penutupan hari ini dia adalah harga tertingginya adalah harga penutupannya dia 960. Saya masih oke lah menurut saya. Ditambah volume yang juga lumayan besar, stochastiknya juga menunjukkan kenaikan. Walaupun, nah ini dia memiliki resist terdekatnya di harga 28. Jadi kalau seandainya dia tembus nanti di harga 980-an, ya, dia bakal lari kencang lagi karena dia memang sekarang sudah rebound ya. Kita tengok di time frame 15 menitnya. Nah, ini ya. Nah, dia masih berada di atas MA5. Nah, ini seperti ini saya sering ngomong. Stochastiknya juga masih mengalami kenaikan. Jadi saya menjatuhkan pilihan ke Citra. Nah, tapi kalau kawan-kawan besok IHSG merah, nah biasanya saham-saham gorengan lah yang bakal naik bagus. Nah, saya sedikit melirik ya untuk besok saya masukkan watchlist adalah energi. Hari ini mengalami kenaikan yang luar biasa, dia sempat breakout ya di atas 104 ini sampai penutupan di 117 dengan volume yang luar biasa bagus, tambah stochastiknya juga sudah mulai menaik. Ini saya tengok di time frame 15 menitnya. Nah, dia juga masih bagus tuh, masih di atas MA5 ya. Time frame-nya di 15 menit dia masih bagus. Nah, ini juga masih oke. Saya juga sangat antusias sedikit karena asing banyak masuk nih di energi. Kita tengok ya di sini ya energi. Nah, ini energi. Asing masuk total sampai 3,72 miliar ya nih. Mantap lah kalau saya ngomong. Jadi mungkin besok kita pantau juga bisa energi kalau yang suka gorengan. Energi. Nah, energi itu bandar detektornya 2 hari ini mengalami sangat luar biasa ya, hijau pekat dengan akumulasi yang cukup bagus. Kita lihat 10 menitnya juga masih oke. Jadi saya kalau untuk gorengan besok pantau energi, dan satu lagi yang saya bakal pantau adalah SBAT. Ini saham fenomenal ya. Kenapa saya ngomong fenomenal? Nah, ini sempat naik sampai di harga 300-an, lalu yang nyangkut di sini ini nggak dikasih jeda untuk turun, dibawa turun ketika
open langsung RB terus. Nah ini. Nah tapi dia sempat sekarang sudah mengalami fase rebound kalau saya tengok di sini. Nah, dia sudah di atas MA20-nya sudah ada di bawah, nah, MA5-nya ada di atas, dan dia miliki resist di harga 117 ya. Sekarang harganya 114, jadi tidak terlalu jauh ya. Besok kalau seandainya tembus 117, mungkin saya langsung ambil. Nah ini juga dengan stochastiknya juga mendukung naik. Kita tengok di time frame 15 menitnya juga oke. Nah ini kan masih di atas. Kita cek bandar detektornya juga untuk sebat. Nah, hijau pekat ya, bagus dengan akumulasi yang juga oke, volume oke, dengan 10 menitannya juga menurut saya sih masih oke. Jadi untuk rekomendasi saham kita untuk besok, nah ini kita tulis ya di sini. Yang pertama adalah PSAB. Ini PSAB selama dia bertahan, nah selama dia masih terus bertahan di 246, targetnya mungkin bisa ke 261. Target jauhnya ya, tapi kalau seandainya kawan-kawan itu bisa ambil 2-3% lah. Untuk ini sudah oke. Terus APLN, nah selama dia, nah ini juga pas 206 ya. Nah ini juga masuk Fibonacci juga, targetnya masih panjang ke 240-an. Terus selanjutnya ada Neng Citra di 250-an lah, selama dia di atas 250 masih oke. Terus untuk gorengan bisa pantau energi dan sebat. Nah, saran saya adalah kawan-kawan tetap menjaga money management buat kawan-kawan, sehingga kawan-kawan bisa terjaga dari psikologis trading. Jadi kalau kawan-kawan masuk ke satu saham dengan kekuatan penuh atau langsung dengan dana besar yang seandainya dia dibawa turun, kawan-kawan tidak bisa averaging, nah kemungkinan itu bakal mengganggu psikologis kawan-kawan. Jadi saya selalu mengatakan money management itu yang nomor 1. Nah, kedua adalah terus belajar dan semoga cuan terus. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan apabila kawan-kawan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.